Halo semua, namaku Jo. Halo teman-teman, namaku Chan. Di channel ini, kita akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan cerita yang sangat menarik. Penasaran kan? Nah, yuk sekarang kita nonton sama-sama, Jo. Ayo. Jo, masih ingat gak cerita kemarin tentang Tuhan Yesus yang disalibkan? Masih dong Chan. Sedih lo ya ceritanya. Nah, kali ini kita akan menonton video tentang kenaikan Tuhan Yesus. Hah? Tuhan Yesus naik kemana Chan? Nah, biar nggak penasaran, ayo kita nonton sama-sama. Ayo. Tuhan Yesus bangkit. Ketika hari Sabat sudah lewat, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain membeli rempah-rempah. Mereka bermaksud akan menaburkan rempah-rempah itu pada jenazah Tuhan Yesus. Pagi-pagi pada hari Minggu itu, ketika hari masih gelap, mereka pergi ke kubur Yesus. Siapa ya yang akan menolong kita menggulingkan batu itu dari tempat masuk ke kubur? Pada waktu itu, terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dari langit dan pergi ke kubur dan menggulingkan batu dari pintu masuk, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bersinar seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salju. Pengawal-pengawal itu pun takut kepada malaikat itu. Mereka gemetar dan lari. Jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Tuhan Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang pernah dikatakannya. Masuklah dan lihatlah tempat jenazahnya diletakkan. Pergilah segera dan katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus dan kepada Petrus, Yesus telah bangkit dari kematian. Sekarang dia sedang menuju ke Galilea dan akan tiba di sana sebelum kalian. Kalian akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Setelah perempuan-perempuan itu mendengar pesan malaikat dan melihat bahwa batu penutup pintu kubur telah digeser dari pintu kubur itu, maka mereka segera meninggalkan kubur itu. Mereka merasa takut, tetapi juga sangat bersukacita. Mereka berlari menemui Simon Petrus dan Yohanes. Mereka telah mengambil mayat Tuhan dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Maka Petrus dan Yohanes segera pergi ke kubur. Keduanya sama-sama berlari, tetapi Yohanes lebih cepat daripada Petrus, sehingga Yohanes yang lebih dulu sampai ke kubur. Sesampai di sana, Yohanes menengok ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di sana. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ketika Simon Petrus sampai ke kubur, ia masuk ke dalam dan melihat kain kafan tergeletak di sana. Ia juga melihat kain yang dipakai untuk membalut kepala Tuhan Yesus. Kemudian, Yohanes juga masuk dan melihat apa yang terjadi, lalu percaya. Sampai saat itu, mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus bangkit dari kematian. Pada waktu yang sama, beberapa tentara yang mengawal kubur itu pergi ke kota dan mereka melaporkan segala sesuatu yang telah terjadi kepada imam-imam kepala. Tuhan, Yesus telah bangkit. Apa kau bilang, ha? Yesus telah bangkit? Kemudian, imam-imam kepala berunding dengan pemimpin-pemimpin Yahudi dan membuat rencana.
Mereka menyogok pengawal-pengawal itu dengan banyak uang. Ambillah uang ini, tetapi kalian harus katakan bahwa murid-murid Yesus telah datang pada malam hari dan mencuri jenazahnya waktu kamu sedang tidur. Dan jika berita itu dengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia supaya kamu tidak disalahkan. Baik, Tuan. Setelah itu, Yohanes dan Petrus pulang ke rumah. Tetapi Maria Magdalena tetap berdiri di luar kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menengok ke dalam kubur itu. Kemudian, ia melihat 2 malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat jenazah Tuhan Yesus dibaringkan sebelumnya. Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, Hai perempuan, mengapa kamu menangis? Mereka telah mengambil mayat Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Tuhan Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Maria, mengapa kamu menangis? Siapa yang kamu cari? Maria menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah penjaga taman. Apakah Tuhan yang memindahkannya? Katakanlah di mana Tuhan telah meletakkannya. Aku akan mengambilnya. Maria. Rabuni. Maria pun berpaling kepada Tuhan Yesus dan berkata dalam bahasa Aram, Rabuni, yang artinya guru. Jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada murid-muridku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kemudian Maria Magdalena pergi menemui para murid-murid Tuhan Yesus. Aku telah melihat Tuhan. Ia juga mengatakan apa yang telah Tuhan Yesus katakan kepadanya. Hari itu juga, 2 dari murid Tuhan Yesus berangkat ke sebuah desa kira-kira 12 km dari Yerusalem. Nama desa itu adalah Emmaus. Mereka membicarakan tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sementara mereka membicarakan peristiwa itu, Tuhan Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Tetapi kedua orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Apa yang kamu bicarakan sambil berjalan? Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini? Apa itu? Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ia seorang nabi besar di hadapan Allah. Dan semua orang, ia telah mengatakan dan melakukan banyak hal yang penuh kuasa. Imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami menyerahkan dia untuk diadili. Mereka menyalibkannya. Kami berharap dia akan membebaskan Israel. Di samping itu, ini adalah hari ketiga sejak peristiwa itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kelompok kami membuat kami heran. Hari ini, pagi-pagi, mereka pergi ke kubur Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan jenazahnya. Mereka datang dan menceritakan kepada kami bahwa mereka melihat malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa Yesus hidup. Kemudian beberapa dari kami pergi ke kubur. Mereka menemukan keadaan tempat seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi mereka tidak melihat Yesus. Kamu begitu lambat mempercayai semua yang dikatakan oleh nabi-nabi. Bukankah Kristus yang dijanjikan itu harus mengalami semua penderitaan itu
dan masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan Yesus menjelaskan segala sesuatu tentang dirinya yang dikatakan dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Tak terasa, mereka sudah dekat di desa Emmaus. Tuhan Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Namun, mereka meminta Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka. Tinggallah bersama-sama kami sebab hari sudah malam. Tuhan Yesus masuk untuk tinggal bersama mereka. Ketika Tuhan Yesus makan bersama mereka, Ia mengambil roti dan mengucapkan terima kasih atasnya. Kemudian, Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Saat itu juga, mata murid-murid Tuhan Yesus terbuka dan mereka pun mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah menghilang. Ketika Ia berbicara kepada kita di perjalanan, hati kita berkobar-kobar. Hal itu menggembirakan ketika Ia menjelaskan arti yang sebenarnya tentang kitab suci. Ya benar, Dia adalah Yesus. Ayo kita kembalikan Yerusalem dan memberitahu yang lainnya. Jadi, mereka segera berdiri dan kembali ke Yerusalem. Kami telah melihat Tuhan. Kemudian, kedua murid itu menjelaskan apa yang telah terjadi pada saat perjalanannya ke Emmaus. Mereka menjelaskan bahwa mereka mengenal Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Sementara kedua orang itu masih bercerita tentang itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut dan ketakutan. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mengapa kamu bingung? Dan mengapa kamu ragu-ragu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Akulah ini. Jamalah aku dan lihat sendiri. Hantu tidak mempunyai tulang-tulang dan badan seperti yang kamu lihat. Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, Ia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka heran dan sangat bergembira karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka juga masih belum yakin terhadap apa yang sudah dilihat. Apakah kamu mempunyai makanan di sini? Mereka memberikan sepotong ikan yang sudah dimasak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Inilah yang kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama kamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam hukum Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur harus terjadi. Kemudian Tuhan Yesus menolong mereka supaya mereka dapat mengerti tentang kitab suci. Kitab suci mengatakan, Kristus yang dijanjikan itu harus menderita dan akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dan kamu sudah melihat peristiwa itu. Kamu adalah saksi-saksinya. Kamu harus pergi memberitakan kepada semua orang bahwa dosa-dosa mereka dapat diampuni. Katakan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dan kembali kepada Allah. Jika mereka melakukan itu, Ia akan mengampuni mereka. Kamu harus mulai dari Yerusalem dan katakan itu kepada mereka dalam namaku. Kabar baik ini harus diberitakan kepada semua bangsa dan orang. Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi tinggallah di kota ini sampai kamu menerima kuasa dari surga. Tetapi Thomas, salah satu dari kedua murid Tuhan Yesus, tidak bersama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang. Kami telah melihat Tuhan. Sebelum aku melihat lubang bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, serta memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, maka aku tidak akan mempercayainya. 8 hari kemudian, para murid kembali berkumpul di dalam rumah itu. Thomas juga ada bersama mereka. Pintu-pintu sudah terkunci, tetapi Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Masukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Janganlah kamu ragu,
Tetapi percayalah, ya Tuhanku dan Allahku. Kamu percaya karena kamu telah melihat aku. Betapa bahagianya orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Kemudian Tuhan Yesus memperlihatkan diri lagi kepada murid-muridnya di dekat Danau Tiberias. Beginilah peristiwa itu terjadi. Suatu hari, beberapa murid sedang berkumpul. Aku akan pergi menangkap ikan. Kami akan pergi bersamamu. Maka mereka semua pergi keluar dan naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak dapat menangkap apapun. Keesokan paginya, Tuhan Yesus berdiri di tepi danau. Tetapi murid-murid tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, adakah ikan yang kalian tangkap? Tidak. Lemparkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, dan kamu akan mendapatkan ikan. Mereka pun segera melakukannya. Mereka menangkap begitu banyak ikan, sehingga tidak dapat menarik kembali jala mereka ke dalam perahu. Itu Tuhan. Kemudian, mereka menarik jala yang penuh dengan ikan. Ketika mereka sampai di darat, mereka melihat bara api yang di atasnya ada ikan dan juga beberapa roti. Bawalah beberapa ekor ikan yang baru saja kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala itu ke darat. Jala itu penuh dengan ikan besar. Jumlahnya ada 153 ekor. Meskipun ikan yang ditangkap sangat banyak, tetapi jalanya tidak robek. Datanglah kemari dan makanlah. Tak ada satupun dari murid-murid itu yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendekati mereka, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Ia juga memberikan ikan kepada mereka. Inilah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Ia dibangkitkan dari kematian. Sesudah mereka selesai makan, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada orang-orang lain yang mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku? Hati Petrus menjadi sedih karena Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku, Simon. Kemudian Tuhan Yesus membawa para murid-muridnya keluar dari Yerusalem ke daerah sekitar Betania. Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sementara Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus meninggalkan mereka dan terangkat ke surga. Tuhan Yesus duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Kemudian, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke semua penjuru dunia dan memberitakan kabar baik. Dan Tuhan menolong mereka. Tuhan Yesus membuktikan bahwa kabar baik itu benar. Tuhan Yesus membuktikannya dengan memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melakukan mujizat. Murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan Yesus di sana. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa tinggal di pelataran bait Allah, memuji Allah. Jan, Tuhan Yesus kan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Kok murid-muridnya tidak sedih? Oh, itu karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, Jo. Roh Kudus akan menjadi sahabat terbaik mereka.
Roh Kudus akan menyertai mereka dimanapun mereka berada dan memberikan mereka keberanian untuk bersaksi tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan Yesus. Oh gitu ya Chan. Chan, apakah kita diberikan Roh Kudus Chan? Tentu dong Jo, setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan Roh Kudus juga Jo. Wah, seneng ya jadi anak Tuhan. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita harus ngapain ini Chan? Nah, kita semua sudah menonton video-video tentang pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Namun, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, dengan bimbingan Roh Kudus, yang akan meneruskan tugas pelayanan itu, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Wah, aku juga mau nih jadi berkat buat dunia. Teman-teman juga pastinya kan? Yuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Harus rajin beribadah ya. Baca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa nih ke gereja, oke? Oke Jo, nah teman-teman jangan bersedih hati ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus selalu ada buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita loh. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Ayat hafalan Matius pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.